Stres itu kita mungkin adalah masyarakat yang jarang menyadari kalau kita itu lebih perlu stres daripada bahagia. Benar. Menurutku sih. Jadi konstan stres itu lebih penting daripada konstan bahagia. Itu kan yang dijelasin dokter Ryan juga. Iya, kan? betul. Iya. Tapi berarti yang lebih bahagia. Betul. Malah butuhnya stres untuk Iya. meningkatin level mereka. Betul. Tapi kalau gitu yang lebih penting tuh gimana cara kita ngajarin default response-nya. Oke, Misalnya nih, kita tahu sebenarnya Feren tuh improving, ya kan? Improving. Tapi di satu sisi dia bukan ngelihat mikirnya itu sebagai hal yang positif, tapi muncul overthinking itu jadi oh ini pemunduran. Nah itu kan bahaya tuh. Ibarat kan waktu itu gue pernah jelasin tentang Dunning-Kruger ya. Pas tidak tahu confidence sangat tinggi, pas udah mulai tahu confidence sangat rendah. Iya. Tapi Lanjutin aja terus. ada dua respons tuh. Satu, oh ini proses, baru dia akan naik lagi. Tapi respon yang kedua, kok malah tambah buruk ya? Jadi kita ngejustifikasi confidence rendah sebagai kita tidak improving, padahal sebenarnya kita improving. Nah, gimana cara kita perbaiki default response itu? Gimana cara kita ngebantu orang yang seandainya nih stres udah cukup bagus nih buat hidup mereka, tapi kita tekenin di kepala dia ini progress. Oke. Walaupun buat dia enggak. Ya, Walaupun buat challenge dia menyakitkan. Buat dia menyakitkan, bahkan di titik ini gue kemunduran nih rasanya nih gitu. Iya. Itu susah sih menurut gue. Tapi gimana menurut author dari Prinsipil Ekonomi? Kalau menurut in my humble opinion ya, setiap orang pasti ada di fase Dunning-Kruger lah. Iya. Setuju. Semua orang. Dan gak akan berhenti kan? Dan gak akan berhenti. Tapi justru fact kita masuk ke fase Dunning-Kruger itu berarti trajektorinya memang benar-benar kata Positif. Raymond tadi. Akankah kita berhenti di situ atau tidak? Gitu. Berhentinya itu bukan memuaskan orang-orang di sana untuk melihat kita seperti apa, Iya. tapi melanjutkan apakah benar yang gue lakuin ini selama ini udah tepat atau tidak gitu. Bisakah dikoreksi atau tidak? Karena kalau point of view-nya selalu eksternal nih, selalu dari orang-orang, bagaimana dia melihat kita, bagaimana itu perkembangan itu malah terhambat. Dan contohnya tadi ya Ustadz Felix sendiri gitu. Dengan semua hal yang terjadi sama hidup beliau, bagaimana kemasan beliau yang muncul, at the end of the day orang akan melihat hari ini bukan kemarin gitu. Hari ini siapa dan bagaimana gitu. Karena semua orang itu pasti punya luka, semua orang pasti punya kesalahan, kesoktahuan. Iya. Apalagi untuk tipe-tipe konten kayak Raymond, Koi, gua gitu. Kita nggak akan lepas dari itu gitu loh. Tapi apakah kita akan hancur karena kita pernah melakukan kesalahan atau Tentu kita tidak. memperbaiki untuk memberikan manfaat lagi lebih besar? Nah itu kan pilihannya di kita. Makanya gue tanya ke niat dari awal apa gitu. Kayak misalnya Feren waktu itu sempat dibully gitu kan, atau dikata-katain terus jatuh mental atau kesal atau emosi atau marahnya